Madrasah, yo, Kota Madrasah. Inspiratif dan edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kota Madrasah, kembali lagi dengan saya Febraningsi dengan topik-topik yang mungkin pemirsa sudah tunggu selama ini. Kita kembali lagi dengan narasumber yang luar biasa menginspirasi pagi ini di MTSN 1 Kota Padang. Tepatnya di studio kita sudah hadir Bapak AKP Yuliadi SHMH. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Nah, beliau tadi menjadi pembina upacara ya Pak ya, iya, di MTSN 1 Kota Padang karena tentunya ini bentuk kepedulian dari kepolisian kita untuk siswa-siswi MTSN 1 Kota Padang khususnya ya Pak ya. Iya. Nah, boleh kita berkenalan dulu ya Pak ya. Mungkin pemirsa belum tahu nama dan jabatan Bapak sebagai apa. Silakan Ya. Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, perkenalkan nama saya Yuliadi, pangkat AKP, jabatan di Ditlantas Polda Sumbar selaku Kanit 2 Sitatip Subdit Gakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini melanjutkan kegiatan tadi setelah menjadi pembina upacara, diminta untuk podcast pagi ini ya. Iya. Mungkin kita bincang-bincang pagi ini untuk memberi edukasi kepada siswa dan siswi MTSN 1 Kota Padang ini. Oke, ya. baik. Kita ini nih Pak, pertanyaan di awal. Apa komentar Bapak ketika melihat lalu lintas di MTSN 1 Kota Padang pertama kali waktu kesini Pak? Ya, kita lihat untuk terkait dengan masalah lalu lintas, terutama di jam pagi ya, sebelum masuk sekolah tadi, ya kita terkendala juga karena kepadatan arus dan ruas jalannya yang kecil. Jadi karena di sini juga ada 2 sekolah ya, di sebelah juga ada SMP, SMP, di belakang juga ada belakang SMA. ada juga SMA. Jadi cukup ramai untuk masalah lalu lintas pagi ini. Baik. Nah, kita hari ini Pak akan mengedukasi siswa-siswi yang menonton terkait pelanggaran ini Pak. Iya. Jadi kalau seandainya ada siswa atau siswi yang memang mereka belum cukup umur gitu ya Pak ya untuk memiliki SIM, kira-kira apa sih Pak yang hukuman apa sih Pak yang akan mengenai mereka gitu Pak? Oh, gini, kalau kita semata-mata hanya menegakkan hukum saja tanpa memberikan edukasi, itu kita rasa sia-sia rasanya. Iya, benar. Terutama untuk adik-adik kita, siswa-siswi ya, harus kita beri edukasi dulu. Iya. Yang pertama, secara aturannya, secara hukum memang yang diperkenankan atau yang dibolehkan untuk mengendarai kendaraan khususnya roda 2 ya, sepeda motor itu sudah memiliki SIM. Sementara untuk syarat memiliki SIM itu sudah berusia 17 tahun. Iya. Nah, bagi adik-adik siswa-siswi MTSN 1 ini kan belum cukup umurnya. Nah, cukup umur. Makanya tadi pada saat sebagai pembina upacara saya tanyakan tadi, ada ndak yang membawa kendaraan roda 2 ke sekolah. Namun mungkin kebijakan dari sekolah saya rasa, atau mungkin memang orang tuanya bisa ngantar ke sekolah atau alternatif lain, sehingga siswa-siswi kita tidak ada yang membawa kendaraan roda 2 ke sekolah ya. Namun di beberapa kesempatan pertanyaan ini juga sering muncul. Yang jadi problemnya sekarang ini, masalah transportasi ini tidak bisa semuanya akses dari rumah ataupun komplek tempat siswa-siswi ini tinggal di rumah masing-masing, tidak ada jalur kendaraan umum ke sekolahnya. Alternatif lainnya, kami dari Direktur Lalu Lintas memberikan himbauan dan sosialisasi agar anak-anak tersebut diantar oleh orang tuanya ke sekolah. Namun dilemanya juga, kadang orang tuanya pun pagi itu punya aktivitas lain, mungkin sama-sama bekerja juga, sehingga dengan arti kata dia memberikan kendaraan kepada anaknya. Namun secara aturan, secara hukum itu memang tidak diperbolehkan, melanggar, ya kan? Namun dalam kesempatan ini dalam tanda kutip kita bukan memperbolehkan ya, namun itu mungkin merupakan suatu solusi. Ya silakan adik-adik siswa-siswi itu menggunakan kendaraan roda 2 kalau memang sudah tidak ada lagi alternatif lain, itu udah pilihan terakhir. Silakan, namun tetap menggunakan dan mematuhi tata tertib lalu lintas, ya terutama helm.
Iya, iya. Ya, menggunakan helm. Habis itu kelengkapan kendaraannya dilengkapi dengan kaca spion. Tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spek teknya atau yang lebih sering disebut knalpot brong atau knalpot racing itu, karena itu dampaknya cukup mengganggu kepada masyarakat ataupun pengguna jalan lainnya. Dan itu juga menimbulkan emosional dari pengendara itu sendiri. Ya, kalau knalpotnya keras kan dia lebih cenderungnya kencang ataupun agak ugal-ugalan, kan itu. Jadi pemicu juga. Jadi ya kami berharap dan menghimbau ya itu tidak dilakukan ya. Kalaupun memang terpaksa harus menggunakan kendaraan roda 2, ya tetap kita perhatikan masalah keselamatan kita di jalan Untuk berkendara. Gitu. Ya. Dan juga terkait dengan penggunaan helm kan ada juga istilah kita kenapa enggak pakai helm? Misalnya ada ditemui itu, kenapa enggak pakai helm? Kita dekat, ya bukan dekat ya kan? Karena jaraknya dekat. Ya, gitu atau dengan ditanya sama orang lain, bukan petugasnya yang menanya, kenapa enggak pakai helm? Ya enggak apa-apa, kan enggak ada polisi. Oh, gitu. Kan ada paradigma seperti itu. Iya, iya. Itu yang kita baru berikan edukasi ya. Jadi kewajiban menggunakan helm itu bukan semata-mata kita tertib untuk mentaati aturan atau takut terjerat tindakan hukum dari pelanggaran tersebut. Tidak ya, tapi itu semata-mata untuk kebutuhan kita, untuk keselamatan kita. Ya, karena menggunakan helm itu kewajiban dari kita dalam mengamankan ya. Akses yang paling berharga kita kan kepala. Baik. Kalau kepala sempat terbentur ya, kalau kita menggunakan helm sedikit banyaknya akan mengurangi fatalitasnya gitu. Oke. Pelanggaran ini kan menimbulkan ketidakselamatan begitu Pak ya. Ya. Bagaimana sendiri dengan kasus-kasus yang ada di Sumatera Barat? Apakah memang tinggi angka kecelakaan atau bagaimana Pak yang fenomena hari ini? Iya, kalau secara umum di Sumatera Barat ya, dan mungkin terkhususnya juga di Kota Padang, untuk angka kecelakaan lalu lintas itu memang cukup tinggi. Dan dari anatomi kecelakaan, dari faktor usia, yaitu memang usia pelajar serta mahasiswa yang menjadi korban ataupun tersangka ataupun yang terlibat dalam kasus kecelakaan itu lebih didominasi anak-anak dengan usia remaja. Oke. Ya. Karena memang untuk mendapatkan SIM itu memang pemerintah tentunya telah mempertimbangkan gitu Pak ya, Iya. secara psikis, mental Iya. gitu Pak ya. Betul. Apakah memang mereka siap untuk membawa kendaraan begitu. Iya. Nah berarti Pak, kendaraan yang kita beli di dealer itu memang tidak bisa ditambah atau dikurangi gitu Pak ya. Knalpot segala macam gitu Pak ya. Memang harus standar gitu ya Pak. Iya, sebenarnya memang demikian dan aturannya Spion memang demikian gitu. ya, harus standar. Jadi kadang pihak produsen itu yang mengeluarkan suatu produk itu sudah memiliki kajian yang komprehensif ya. Dengan desain yang dikeluarkan itu. Namun mungkin pemikiran dari dirombak lagi. Mungkin ada lebih bagus daripada yang aslinya ya gitu. Oke. Padahal kan memang pembelian knalpot racing segala macam itu ada yang dengan angka yang fantastis juga. Iya, angkanya yang berarti akhirnya disita polisi gitu ya. Iya. Ketika nanti kan dimusnahkan juga. Akan dimusnahkan. Iya. Oke. Berarti dikumpulkan dulu nanti akan dimusnahkan agar tidak ada pengguna-pengguna lainnya menggunakan gitu Pak ya. Iya, betul. Baik. Nah, ini di luar kecelakaan lalu lintas ini Pak, fenomena hari ini kita melihat banyak pemberitaan tentang tawuran pelajar Pak. Ya. Itu bagaimana tanggapan dan himbauan Bapak kepada siswa-siswi gitu Pak yang mungkin berkeinginan atau pernah melakukan tawuran gitu Pak? Iya, itu tadi sempat juga kita sampaikan pada saat jadi pembina upacara ya. Karena terkait dengan tawuran tersebut ada di salah satu butir janji siswa ya. Iya. Ya, janji siswa di sekolah ini tidak melaksanakan tawuran. Iya, benar. Nah, imbauan kita memang betul untuk adik-adik siswa-siswi ya, jangan terlibat lah dalam kegiatan tawuran tersebut ya. Bagaimana itu nanti akan merugikan diri dia sendiri ya. Kalau tawuran ya dampaknya kan udah tahu, mungkin jadi korban atau apalagi nanti tawuran tuh sempat menggunakan senjata tajam, ya. Gimana berita yang kita lihat-lihat ya. Ya nauzubillah, mudah-mudahan anak-anak kita di sini tidak ada yang terlibat itu. Baik. Itu seperti apa Pak proses yang akan mereka hadapi jika mereka terlibat gitu Pak, terbukti terlibat ini Pak? Ya, di situ kan ada aturan juga, anak yang di bawah umur belum bisa, tapi ada prosesnya di sana, anak yang berhadapan dengan hukum juga nanti
di prosesnya mungkin tidak akan sama dengan pelanggar yang kejahatan yang lainnya ya kan. Pasti masih ada keringanannya karena dari situ ada beberapa aturan yang mungkin secara agak tumpang tindih. Di sini aturan hukum pidananya terkait dengan kejahatan. Di satu sisi ada lagi undang-undang yang terkait mengatur dengan perlindungan terhadap anak. Iya, Nanti itu akan dicarikan nanti solusinya. Nah, namun demikian kita tetap menghimbau agar kejadian-kejadian tersebut tidak terjadi. Gitu. Lebih baik kita melaksanakan preemptif dan preventifnya. Ini mungkin salah satu preemptifnya nih, kita memberikan edukasi ini kan. Dan preventifnya juga ya mungkin pada saat jam-jam rawan, jam-jam dari pihak kepolisian akan juga melaksanakan patroli ya. Itu mungkin kita lihat di beberapa tempat tawuran-tawuran pelajar itu terjadi justru di hari Jumat. Itu yang sangat memiriskan kita. Karena ada yang ini Pak ya, seolah jadi agenda gitu Ya Pak betul. ya. Itu yang jadi fenomenanya ya. Mudah-mudahan Habis sholat Jumat hari gitu, Pak, ya. atau mau pulang sekolah kan dia cepat pulangnya itu. Kemarin juga di SMK SMK 1 itu juga pembahasan karena anak sekolah ini dipulangkan lebih awal di hari Jumat Jadi itu. punya kerenggang waktu gitu, Ada Pak ya. kerenggangan waktu. Tidak langsung begitu keluar dari sekolah, tidak langsung pulang ke rumah. Dia kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul inilah yang awalnya dulu. Awal permasalahannya kumpul-kumpul ini. Selama ini Pak, mereka yang tawuran biasanya alasannya apa sih Pak mereka kenapa tawuran gitu? Dari beberapa yang terjadi ya sempat kita inventarisir juga. Itu rata-rata menyampaikan hanya ikut-ikutan saja. Oh gitu, ikut-ikutan gitu Pak ya? Ikut-ikutan saja. Kemarin kita juga sempat sounding dengan pihak kepala sekolah yang pernah terjadi di situ tawuran. Itu ya karena nongkrong-nongkrong. Itu asal muasalnya betul bukan dari adik-adik siswa sekolah yang masih aktif itu. Oke. Ada alumni dan juga mungkin ada mantan siswa di sana yang sudah tidak sekolah lagi atau putus sekolah atau drop off ya. Jadi provokator gitu. Itu. Oke. Kami sempat sounding itu merupakan satu juga. Nah, makanya kita himbau pada adik-adik ya tidak usahlah nongkrong-nongkrong. Kalau ya jam di sekolah ini kan udah diatur jam apanya kan. Iya. Jam istirahat mungkin nongkrongnya di kantin sekolah. Iya. Nah, setelah pulang sekolah ya langsung pulang ke rumah. Nah, ini kan rawannya kan ada nongkrong mungkin suatu tempat yang mungkin tidak terlalu jauh jaraknya dari sekolah, ya kayak warung-warung. Di situ mungkin awal mulanya nongkrong datang lagi masukan dari luar, ada terprovokasi, diajak gitu ya. Diajak. Jadi rata-rata alasannya hanya ikut-ikutan saja. Karena ada juga nanti yang kalau nggak mau ikut ya dibilang banci lah, dibilang apa. Jadi pengen menunjukkan jati dirinya juga. Itu. Memang pengen jadi Bang Jago gitu Pak ya. Oke, baik. Nah, Pak, ini untuk closing statement Pak. Apa pesan Bapak terkhususnya untuk warga MTSN 1 Kota Padang Pak? Silakan Pak. Ya, pesan kami dan himbauan kami khususnya untuk warga siswa-siswi MTSN Negeri 1 Padang ini, sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, mari kita ciptakan Kamsel Tipcarlantas yang kondusif ya, keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Mulai dari kita ke sekolah, dari rumah ke sekolah dan begitu juga sebaliknya. Jadi cepat kita singgung juga karena terkait dengan masalah lalu lintas ini merupakan urat nadi kehidupan ya. Karena itu apapun kegiatan yang kita lakukan pasti kita menggunakan jalan. Ya, perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain itu akan melibatkan akan menggunakan jalan sebagai sarana transportasi kita, baik ke sekolah, ke kantor ataupun ke tempat-tempat lainnya. Jadi dalam kesempatan ini kita mengimbau tidak hanya di waktu jam sekolah saja, selagi kita menggunakan jalan, ya itu tetap kita perhatikan masalah tata tertibnya, masalah keamanannya dan juga masalah keselamatannya. Baik, terima kasih sekali Pak sudah hadir di podcast Ota Madrasah hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi ya Pak ya menjadi edukasi awal, menjadi pencerahan bagi siswa-siswi kami khususnya untuk tidak melanggar lalu lintas dan melanggar peraturan-peraturan yang
krusial ini Pak ya dilanggar Ya. oleh siswa sehingga menciptakan suasana yang kondusif dalam bermasyarakat. Terima kasih pemirsa yang telah menonton. Saya Febraningsi undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota madrasah, kota madrasah, yo, kota madrasah. Inspiratif dan edukatif.